bisa dibilang haus mungkin terhadap kekuasaan, dan seperti kita meminum air laut, semakin diminum maka semakin kehausan. Masalah makan bergizi gratis belum beres, masalah kesehatan belum beres, masalah AC belum beres, masalah yang lain yang sangat inti dan detail di Indonesia belum beres, tapi sudah berbicara tentang periode politik. Itu kemarin kan selalu ngisasi-ngisasi ujungnya ya. Mungkin bagi gua itu adalah haluisasi mungkin. Prabowo ini di satu sisi mengatakan hidup Jokowi, dan di sisi lain dia menyangkal gitu, kalau saya bukan bonekanya Jokowi, saya orang yang berdiri independen dan punya kekuatan gitu. Itu gimana Bung Karamah memandang itu? Berharap besar terhadap sosok presiden baru ini. Wah, dia ini anti boneka, dia ini independen, dia ini apa. Jadi sekarang tentang pertanyaan pertama saya yang mewakili keresahan dan kegelisahan dari warga SDP ini, apa benar eh, Prabowo yang mengharapkan 2 periode itu akan mempengaruhi peta politik nasional, Bung Karama? Pandangannya gimana? Ya, jujur, izin, sebenarnya terlalu awal ya. Prabowo, mungkin kita boleh buat narasi lainnya kan. Kemarin kan selalu ngisasi-ngisasi ujungnya ya. Mungkin bagi gua itu adalah haluisasi mungkin. Belum 2 tahun menjabat, tapi udah mulai pengen periode kedua. Bagaimana coba? Dia udah memikirkan hal yang di luar kuasa dia. Belum lagi masalah makan bergizi gratis belum beres, ya. Terus masalah kesehatan belum beres, masalah AC belum beres, masalah yang lain yang sangat inti dan detail di Indonesia belum beres, tapi sudah berbicara tentang periode politik. Itulah yang sangat minus di negara kita. Jadi terlalu apa ya? Bisa dibilang haus mungkin terhadap kekuasaan, dan seperti kita meminum air laut. Semakin diminum maka semakin kehausan. Begitu pula terjadi kepada presiden sebelumnya yang isunya dia ingin menjadi periode ketiga. Itulah kenapa sih dia nggak fokus dulu aja pada apa yang ada terjadi sekarang. Bagaimana sih program MBG, program koperasi, kesehatan rakyat, kesehatan saudara di Aceh, di Sumatera ada yang belum selesai, tapi udah memikir hal yang menurut gue terlalu halu gitu loh. Ngapain sih mikir 2029 yang depan mata aja belum dikerjain, malah mikir 2029, terlalu jauh lah. Jujur itu sangat tidak empati lah terhadap apa yang terjadi pada masyarakat kita. Belum lagi saudara adik di NTT yang nggak yang menghargai sendiri karena tidak memiliki pena dan buku tulis. Ya itulah, come on lah. Ya itu bukan seorang, bagi saya kurang empati. Jadi jangan, sekarang rakyat itu butuh bukti, bukan cuma janji-janji aja lah. Mungkin itu dari saya mungkin. Sorry. Oh iya, kalau usah terkait ini, Bung, kalau usah terkait isu yang beredar gitu. Kalau misalkan Prabowo ini di satu sisi mengatakan hidup Jokowi sampai dikutip oleh banyak Betul. akun juga kan di sosial media, termasuk akunnya Bung Karama. Dan di sisi lain Boleh. dia menyangkal gitu, kalau saya bukan bonekanya Jokowi, saya orang yang berdiri independen dan punya kekuatan gitu. Itu gimana Bung Karama memandang itu? Yang dia bilang tadi, Ya, kalau tapi dia menunjukkan sisi terbaliknya gitu di publik tuh. ya mungkin itulah. Ya, jujur, ya gimana ya. Dalam beberapa waktu kan kalau kita, apa ya, mulai ke beberapa waktu ketika awal dia presiden itu banyak orang yang apa berharap besar terhadap sosok presiden baru ini. Wah, dia ini anti boneka, dia ini independen, dia ini apa. Oke, mungkin harapan itu sejalannya setahun dia menjabat itu mulai terkikis oleh kata-kata dia sendiri.
Ya, yang paling dekat itu kemarin, kalau kita ingat kasus Bush ketika ramai-ramai di DPR dan juga PT KAI mengungkapkan ini apa namanya barang ini barang busuk, ya kata Opung Luhut. Terus kata KAI ini nggak akan lunas sampai sekian turunan, ya. Terus Jokowi berbicara dia, wah ini namanya juga investasi, jangan lihat untung ruginya dong. Akhirnya apa? Wah ini kayaknya nggak bakal dibayar. Menteri Keuangan bilang nggak mau bayar pakai APBN. Akhirnya berita terbaru akan dibayarkan wush oleh APBN. Harusnya emang ini kan pejabat-pejabat yang seperti ini harusnya mendapat apa ya? Harusnya ditarik tanggung jawabnya di mana? Emang nggak ada sih, mungkin belum ada ya. Mungkin boleh diingatkan oleh Bung Torik mungkin. Ada nggak sih pejabat yang contoh lalai dalam membuat aturan atau kebijakan? Nah, kebijakan itu akhirnya bisa menghukum dirinya kayaknya belum ada. Makanya akhirnya setiap kebijakan pejabat itu kayak apa yang gua pikirin hari ini ya udah gua laksanain. Masalah besok ngutang apa itu gimana nanti mungkin ya otaknya mungkin seperti yang penting orang-orang ingat nama gua lah, gua bangun A bangun B bangun C, nanti hutangnya dilanjutkan oleh periode pejabat berikutnya. Itu banyak terjadi di bahkan di kabupaten-kabupaten pun banyak. Jadi periode sebelumnya memiliki hutang, akhirnya bupati setelahnya tidak bisa merealisasikan apa yang telah dia janjikan karena dia fokus untuk membayar hutang bupati periode sebelumnya. Mungkin itu sih kata gue. Mungkin bisa ditambahkan, Bung Torik? Mungkin ini sih kesalahan dalam kebijakan itu bisa dipenjara, tapi hanya bagi oposisi pemerintah, seperti Tom Lembong gitu. Ya itulah, maksudnya kan dalam ya kayak contoh IKN udah habis sekian ratus triliun, itu apakah ada gitu kan, wah ini harus diaudit, ini gimana jalannya, mau kemana arahnya, kan nggak jelas. Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu hanya bisa membuat sebuah kebijakan yang merugikan rakyat